Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Jiwanya terluka parah menyebabkan betapa sulitnya kabut hitam untuk terus menyembunyikan tubuhnya. Dengan kondisinya saat ini, kemungkinan bahkan Xiaoyan akan bisa menangkapnya. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Teriakan ketakutan dan kemarahan Pelindung Xuan terdengar pada saat yang sama. Xiaoyan, kembalikan setan merah itu. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Teriak Pelindung Xuan penuh kemarahan. Xiaoyan benar-benar mengabaikan teriakan marah Pelindung Xuan. Bagaimanapun setan merah yang ganas itu telah terhubung dengan jiwa Pelindung Xuan. Dengan tertangkapnya setan merah, dia akan menderita serangan balasan yang hebat. Xiaoyan, setan merah itu sementara telah disegel olehku. Namun kekuatan spiritualku benar-benar habis. Kelelahan kali ini terlalu hebat dan aku akan segera tertidur. Ingatlah untuk membantuku memperbaiki jiwaku dalam 10 hari. Jika tidak, rohku kemungkinan besar akan benar-benar tersebar pada saat itu. Roh ganas yang telah aku segel kemungkinan besar akan muncul sekali lagi, kata Tianhuo yang suaranya mengandung kelemahan yang sulit disembunyikan. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu dan buru-buru bertanya, dalam 10 hari, Yao Tua, ini bukan lelucon. Beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki jiwa sangat sulit ditemukan. Kemana saya akan pergi dan menemukannya dalam 10 hari? Kata Xiaoyan. Saya tidak meminta kamu untuk sepenuhnya menyembuhkan jiwaku dalam 10 hari. Tidak masalah selama kamu bisa mendapatkan sesuatu untuk menyehatkan jiwaku dan membangunkanku dari tidur, kata Tianhuo. Xiaoyan hanya menghela napas lega saat mendengar itu. Tidak sulit untuk mendapatkan sesuatu hanya untuk memelihara jiwa seseorang. Dia seharusnya bisa melakukannya dalam 10 hari. Yao Tua, yakinlah bahwa aku pasti akan memanggilmu dari tidurmu dalam 10 hari, kata Xiaoyan berbicara dengan serius. Aku percaya padamu dan akan menyerahkannya padamu. Masalah ini sangat penting, kata Tianhuo menjadi santai setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Meskipun dia dan Xiaoyan mungkin hanya berkenalan untuk waktu yang singkat, tetapi matanya yang tua dan tajam bisa melihat tentang karakter Xiaoyan. Karena itulah dia berani menyerahkan nyawanya kepada Xiaoyan pada saat seperti itu. Kata-kata Tianhuo semakin melemah, akhirnya perlahan suaranya benar-benar tersebar. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan roh Tianhuo di dalam cincin putih menjadi redup. Xiaoyan mengencangkan tinjunya dan dengan lembut menghembuskan napas di udara. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap Pelindung Xuan yang tampak gila dengan senyum dingin. Campur tangan Tianhuo pada dasarnya memberikannya pukulan yang fatal bagi Pelindung Xuan. Tidak hanya roh setan merah yang ditangkap, tetapi roh Pelindung Xuan juga rusak parah. Bahkan jika dia bisa meninggalkan tempat itu hidup-hidup kali ini, kekuatan masa depannya kemungkinan akan turun ke kelas Do Huang. Ini adalah perasaan yang bahkan lebih buruk daripada kematian bagi Pelindung Xuan. Pelindung Xuan berdiri agak goyah di langit, matanya dengan kejam menatap Xiaoyan. Nafas yang kasar berulang kali keluar dari mulutnya dan perasaan menyakitkan sesekali muncul di wajahnya. Gelombang rasa sakit yang menusuk menyebabkan dia memiliki dorongan yang hampir gila. Xiaoyan, kembalikan roh ganas itu padaku. Aku bersumpah bahwa aku akan segera pergi. Jika kau mau, aku bahkan bisa membantumu membunuh Han Feng, kata Pelindung Xuan dengan suara yang dalam. Ekspresi Han Feng menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata Pelindung Xuan. Niat membunuh melintas di matanya. Tidak disangka Pelindung Xuan benar-benar tidak dapat diandalkan. Pelindung Xuan, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Dengan karakter Xiaoyan, dia pasti tidak akan mengembalikan setan merah itu kepadamu. Karena itu, kamu mungkin masih memiliki peluang jika kamu benar-benar mempertaruhkan hidupmu dan melawan dia, kata Han Feng melirik Xiaoyan sebelum berbicara dengan suara dingin. Diam! Kata Pelindung Xuan yang ekspresinya menjadi dingin saat dia dengan marah berteriak pada Han Feng. Jika Han Feng tidak menggunakan begitu banyak alasan untuk menariknya ke sini, dia tidak akan datang ke wilayah Sudut Hitam dan terlibat dalam kekacauan ini. Pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa dan menjadi berantakan. Han Feng tersenyum dingin setelah ditegur oleh Pelindung Xuan. Dia tidak terus berdebat dengannya. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya, sepertinya dia akan diam-diam membunuh Pelindung Xuan hari ini. Pelindung Xuan nampak tersengal saat matanya yang merah menoleh ke arah Xiaoyan. Keliaran secara bertahap melonjak ke matanya karena rasa sakit yang luar biasa yang ditularkan dari jiwanya. Apakah kamu akan mengembalikannya atau tidak? Kata Pelindung Xuan dengan suara yang padat. Xiaoyan tetap bersikap acuh tak acuh di hadapan tatapan gila Pelindung Xuan. Jika kamu benar-benar membunuh Han Feng, aku mungkin akan memikirkannya, kata Xiaoyan melirik Han Feng dan tersenyum dingin.
Aku akan segera bertindak jika kamu mengembalikan roh ganas itu kepadaku, kata pelindung Swan. Xiaoyan tersenyum dingin saat mendengar itu, ejekan di matanya semakin padat. Pelindung Swan akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu setelah merasakan tatapan mengejek Xiaoyan. Kekejaman di matanya juga menjadi lebih padat. 10 utusan roh, bunuh dia, kata pelindung Swan berteriak marah. 10 sosok hitam di dinding gunung segera bergegas setelah mendengar teriakan pelindung Swan. 10 rantai besar hitam merobek udara saat menembak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan acuh tak acuh melihat rantai yang ditembakkan. Douci hijau segera melonjak, tangannya bergerak dan membentuk segel. Akhirnya api hijau bergoyang dan berubah menjadi 10 tangan api besar yang dengan kuat mencengkram rantai. Setelah itu api hijau mengalir mengikuti rantai dan bergegas menuju 10 sosok hitam. Nyala api hijau memanjat rantai dan segera mengeluarkan gelombang suara terbakar saat kabut hitam di sekitar 10 sosok hitam juga menjadi lebih redup. Sepasang mata yang agak terkejut dan marah terungkap di dalam setiap kabut hitam. Gelombang kabut hitam berulang kali melonjak keluar dari tubuh sosok hitam itu untuk mencegah penyebaran api. Namun mereka tidak berhasil memadamkan api hijau. Setelah berjuang cukup lama, sosok hitam tidak punya pilihan lain selain buru-buru melepaskan rantainya. Xiaoyan tersenyum dingin saat rantai itu lepas dari tangan mereka. Dia mengepalkan tinjunya dan 10 tangan api segera berubah menjadi api yang mengamuk, yang benar-benar melilit rantai. Dalam sekejap rantai hitam telah berubah menjadi rantai api. Di bawah kendali Xiaoyan, rantai api tampak seperti 10 pedang panjang saat mereka berubah menjadi pancaran api, yang tiba-tiba melesat kembali ke arah sosok hitam. Kecepatan rantai api sangat cepat, dalam sekejap mata meluncur dan muncul di depan 10 utusan roh. Dalam keterkejutan mereka, 10 sosok hitam buru-buru mundur. Namun kecepatan mereka tidak dapat bersaing dengan rantai api hingga akhirnya rantai seperti pedang tajam yang dengan keras menembus dada mereka. 10 sosok hitam segera menegang setelah ditembus rantai api dan tewas jatuh dari langit. Dalam beberapa pertukaran singkat, 10 utusan roh yang kekuatannya berada di kelas doang telah terbunuh. Adegan itu menyebabkan cukup banyak orang yang hadir nampak tertegun. Serangan 10 doang akan mampu bertarung menghadapi seorang dohwang. Namun tak disangka mereka sangat tidak berharga di tangan Xiaoyan. Cahaya di mata Xiaoyan berangsur-angsur melonjak setelah membunuh 10 utusan roh. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan suara angin petir muncul. Tubuhnya kemudian muncul di depan pelindung Swan dengan cara seperti kilat. Sejak kamu datang, kamu tidak perlu lagi pergi. Orang-orang dari sekte jiwa semuanya layak untuk mati, kata Xiaoyan dengan senyum buas terangkat di wajahnya saat telapak tangannya tiba-tiba menghantam, dan nyala api hijau menyembur keluar. Serangan cepat oleh Xiaoyan menyebabkan ekspresi pelindung Swan berubah secara drastis, tubuhnya dengan cepat mundur. Namun seutas benang api menangkapnya meskipun dia telah mengelak dengan cepat. Suhu panas menyebabkan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Swan dengan cepat berkurang saat nyala api menyala. Nyala api perlahan menyebar pada saat pelindung Swan telah ditarik sejauh 100 meter. Pelindung Swan tersengal saat dia menghentikan tubuhnya, matanya dengan kejam menatap Xiaoyan. Namun tepat ketika dia akan bergegas, Han Feng tiba-tiba muncul di sampingnya. Han Feng, bekerja samalah denganku dan bunuh bocah itu. Kata-kata pelindung Swan belum mencapai akhir ketika dia tiba-tiba menegang. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah hanya untuk melihat tangan yang terbungkus doci menembus dadanya. Saat ini kamu hanyalah sampah meski kamu berhasil bertahan hidup. Karena itu kamu harus memberikan jiwamu padaku. Aku akan membantumu membalas dendam, kata Han Feng dengan senyum dingin. Ia perlahan menarik tangannya yang menembus dada pelindung Swan. Dia melihat kekuatan hidup yang menghilang dengan cepat di dalam mata pelindung Swan. Perubahan mendadak yang terjadi di langit menyebabkan semua orang tercengang. Banyak mata menatap tangan Han Feng saat dia perlahan menariknya dari tubuh pelindung Swan. Tindakan Han Feng mengejutkan semua orang. Ketidaksukaan dalam hati banyak orang juga menjadi lebih besar, termasuk Ying San tua. Meskipun dia di pihak Han Feng, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti menyerang temannya sendiri. Jika Han Feng mampu menyerang pelindung Swan tanpa keraguan, kemungkinan besar Han Feng juga dapat menyerangnya tanpa merasakan beban sedikitpun. Jiwa pelindung Swan perlahan menjadi semakin ilusi setelah tindakan pembunuhan yang tidak terduga oleh Han Feng. Han Feng dengan acuh tak acuh melihat jiwa yang telah menjadi semakin ilusi dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum yang buas. Dia melebarkan mulutnya dan kekuatan hisap segera melonjak saat dia menelan jiwa pelindung Swan. Tubuh Han Feng segera bergetar setelah jiwa pelindung Swan memasuki tubuhnya. Douci yang sangat kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya hingga menyebar ke sekitarnya. Sementara doucinya melonjak, tubuh Han Feng juga menjadi lebih besar. Jelas Han Feng telah memperoleh kekuatan spiritual yang sangat besar setelah menelan jiwa pelindung Swan.
Xiaoyan mengerutkan keningnya saat dia merasakan douqi yang kuat menyebar dari tubuh Han Feng. Aku akan menghadapinya, kata Xiaoyi seraya menatap Han Feng. Bantu aku mengulur waktu, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Meskipun sulit untuk mengalahkannya, aku sangat yakin bisa menundanya, kata Xiaoyi tersenyum manis dan mengangguk. Berusahalah sebaik mungkin untuk tidak menggunakan segel dari tubuh racun yang menyedihkan, kata Xiaoyan melirik Xiaoyi yang tersenyum. Xiaoyi sedikit terkejut saat dia menjawab dengan lembut. Aku akan mencoba yang terbaik, namun lawan yang kita hadapi kali ini tidaklah lemah. Akan sangat merepotkan jika aku tidak membuka segel tubuh racun. Bagaimana aku bisa tenang jika sesuatu terjadi padamu? Kata Xiaoyan tersenyum pahit saat mendengar jawabannya. Meskipun waktu saat ini penuh dengan bahaya, aku jauh lebih bahagia daripada ketika aku sendirian di Kekaisaran Cuyun. Karena itu jika terjadi sesuatu, itu karena aku memiliki nasib yang buruk. Ini tidak ada kaitannya denganmu, kata Xiaoyi dengan lembut. Apa menurutmu aku akan berpikir seperti itu? Kata Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Sepertinya kamu tidak akan, kata Xiaoyi menutupi mulutnya dan tersenyum. Apakah kalian sedang merayu? Jika begitu, kalian semua bisa bersiap untuk mati, kata Han Feng dengan dingin. Xiaoyi mengambil beberapa langkah saat dia berjalan di udara kosong. Gelombang douqi racun keabuan segera melonjak keluar dari tubuhnya. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat dia melihat Xiaoyi telah melangkah maju. Matanya menunjukkan ketidakpedulian saat dia melirik Han Feng. Setelah itu ia perlahan mundur. 3 api surgawi diam-diam muncul saat dia melangkah mundur. Han Feng mengerti apa yang direncanakan Xiaoyan setelah melihat 3 api surgawi muncul di sekitarnya. Dia segera mendengus dingin. Gelombang sonik yang kuat segera meluncur ke arah Xiaoyan. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyi. Dia melambaikan tangannya. Dan douqi racun di sekelilingnya bergerak dan membentuk penghalang douqi yang sangat besar muncul di depannya. Gelombang sonik berlanjut sebelum akhirnya bertabrakan keras dengan penghalang douqi menyebabkan riak energi naik ke permukaan. Han Feng mengepalkan tinjunya setelah melihat serangannya gagal. Kabut hitam di sekelilingnya dengan cepat berkumpul. Akhirnya berubah menjadi pedang panjang raksasa. Tatapan Han Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Dia melambaikan tangannya dan teriakan dingin keluar dari mulutnya. Pedang panjang yang sangat besar bergetar sebelum berubah menjadi bayangan saat meluncur ke arah Xiaoyi. Keseriusan melintas di mata Xiaoyi saat dia melihat pedang panjang yang tidak biasa. Dia jelas merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam pedang hitam. Xiaoyi menarik napas dalam-dalam saat tangannya tiba-tiba membentuk segel. Jurus hujan racun langit diluncurkan Xiaoyi. Douqi keabuan terbang ke langit dan dengan cepat berubah menjadi lapisan awan keabuan. Segera hujan racun meluncur dari atas dan menyebar ke segala arah, menyebabkan bekas luka hitam yang sangat samar muncul di udara di mana tetesan hujan racun jatuh dari langit melewatinya. Tetesan hujan yang mengandung racun mematikan ini tidak mendarat di tanah. Ketika hujan telah menuruni jarak tertentu, mereka tiba-tiba menyebar sebelum berubah menjadi gas beracun yang naik dan memasuki kembali awan keabuan. Tetesan hujan racun yang padat jatuh dari langit saat Han Feng menerobos udara dan muncul di tengah hujan. Pedangnya yang tajam melesat ke arah Xiaoyi. Namun saat pedang panjang bergegas, tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya sepertinya ditarik oleh kekuatan hisab saat mereka menembak ke arah pedang dari segala arah. Kabut hitam di permukaan pedang memancarkan gelombang suara terbakar saat perlahan menjadi semakin redup. Kecepatan menembusnya juga menjadi jauh lebih lambat. Tampak seolah-olah telah dimasukkan ke dalam rawa yang sangat dalam. Han Feng mengerutkan keningnya ketika dia melihat pedang panjang tampaknya mengalami kesulitan untuk maju di tengah hujan racun. Taktik Xiaoyi memang aneh. Kekuatan racun kuat semacam itu bahkan bisa merusak pedang douqi. Kilatan dingin muncul di wajah Han Feng ketika melihat pedangnya terkikis. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dari dahinya. Jurus nyanyian spiritual diluncurkan Han Feng. Pedang panjang kabut hitam bergetar hebat sementara kekuatan spiritual mengalir. Segera gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Tubuh Xiaoyi bergetar sedikit saat gelombang sonik memasuki telinganya. Gelombang rasa sakit yang menusuk menyebabkan ekspresinya berubah. Kekosongan muncul di mata Xiaoyi saat jiwanya terguncang. Pedang hitam mengambil celah ini dan berubah menjadi petir hitam yang menembus batas hujan. Kekuatan tajam yang kejam segera menyerang leher Xiaoyi hingga menyebabkan lehernya terluka. Kekosongan di mata Xiaoyi tiba-tiba menghilang digantikan dengan tatapan dingin dari tubuh racun setelah membuka segelnya. Ruang di depan Xiaoyi menjadi jauh lebih terdistorsi dengan perubahan di matanya. Kecepatan pedang hitam yang melesat seperti kilat menjadi melambat saat memasuki ruang terdistorsi. Jurus tangan racun langit diluncurkan Xiaoyi.
Douci keabuan melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi dua tangan raksasa dan mencengkram pedang hitam. Pedang hitam yang sangat besar mengalami kesulitan menembus lebih jauh setelah menghadapi perlawanan dua tangan. Namun ujung pedang yang tajam dan dingin menyebabkan kulit Xiaoyi mengeluarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Sementara tangan dan pedang panjang saling menekan. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyi saat segel di tangannya tiba-tiba berubah, dan teriakan lembut keluar dari mulutnya. Teriakan itu baru saja terdengar saat tangan Douci yang besar mengembang. Segera salah satu tangan meraih ujung pedang sementara yang lain meraih gagangnya. Douci racun yang sangat mengikis dengan cepat mengelilingi pedang menyebabkan pedang akhirnya patah. Tubuh Han Feng bergetar ketika pedang panjang dihancurkan secara brutal oleh Xiaoyi. Kamu memang memiliki taktik yang begitu kuat, namun sepertinya kamu kesulitan bukan? Kata Han Feng tersenyum dingin. Wajah Xiaoyi acuh tak acuh saat dia mengabaikan kata-kata Han Feng. Tangannya yang membentuk segel bergetar lembut beberapa kali. Cahaya pedang yang tidak biasa sebagian besar mengabaikan pertahanan Douci-nya dan menyerang balik jiwanya. Rasa sakit yang menusuk perlahan memudar. Matanya melirik Xiaoyan, yang menaruh semua perhatiannya untuk menggabungkan teratai api. Akhirnya dia menghela napas lega setelah merasakan bahwa teratai api di tangan Xiaoyan mulai menggumpal menjadi bentuk api lotus. Pada saat ini Han Feng juga merasakan riak energi yang menakutkan menyebar dari tangan Xiaoyan. Ekspresinya sedikit berubah. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang dan muncul tidak jauh dari Xiaoyan. Namun sebelum dia bisa maju lagi, sosok anggun muncul di depannya dan mengayunkan cakar beracunnya yang dengan kejam memotong langit saat mereka akan menembus ke arah dada Han Feng. Hati Han Feng menjadi marah setelah tubuhnya diblokir. Langkah kakinya dengan lembut melangkah ke samping menghindari serangan Xiaoyi. Han Feng melintas dan sekali lagi bergegas menuju ke Xiaoyan. Namun dia hanya mengambil beberapa langkah ketika Xiaoyi sekali lagi muncul di depannya. Hal ini berlanjut beberapa kali menyebabkan wajah Han Feng dipenuhi dengan kekejaman. Dia menjerit dingin dan Douci yang kuat segera melonjak dan menyebar ke segala arah. Angin dari tinjunya terdengar seperti serangan guntur karena membentuk badai dingin yang gelap saat menyapu ke arah Xiaoyi. Xiaoyi tidak berani meremehkan serangan ganas dari Han Feng. Karena itu Douci di dalam tubuhnya sepenuhnya melonjak. Hal itu menyebabkan racun di dalam Douci-nya menjadi lebih kuat, yang bahkan ditakuti Han Feng. Karena itu Han Feng tidak berani mencoba sesuatu yang beresiko selama pertukaran itu meskipun berada di atas angin. Suqian dan Yingsan saling berhadapan dari jarak yang tidak jauh di medan pertempuran Xiaoyi dan Han Feng. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertukaran karena Yingsan sudah memiliki gagasan mundur di dalam hatinya. Dia tahu bahwa aliansi kemungkinan besar akan gagal. Karena itu dia tidak mengungkapkan kemampuan apapun saat bertarung dengan Suqian. Ledakan energi yang kuat bergema di langit ketika kedua sosok dengan cepat mundur dengan langkah kaki yang berat. Xiaoyi dengan kejam menginjak udara kosong. Setiap kali kakinya mendarat, udara akan mengeluarkan gelombang. Hal ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum Xiaoyi akhirnya menstabilkan tubuhnya. Napasnya sedikit tersengal dan menyekah jejak darah di sudut mulutnya. Xiaoyi menatap dingin pada Han Feng di sisi berlawanan dengan lengan bajunya yang hancur. Namun bagaimanapun luka Han Feng jauh lebih ringan daripada luka Xiaoyi. Kekuatannya telah melebihi Xiaoyi setelah menelan roh pelindung Xuan. Senyuman dingin perlahan muncul di wajah Xiaoyi saat dia merasakan energi panas yang sangat liar menggumpal tidak jauh di belakangnya. Dia menggeser matanya sedikit dan melihat api lotus 3 warna perlahan berputar di atas telapak tangan Xiaoyan. Ruang di sekitarnya membentuk retakan spasial saat api lotus berputar. Xiaoyan mengangguk ke Xiaoyi setelah melihatnya menarik perhatiannya, mulutnya bergerak dengan lembut. Mata Xiaoyi berkedip saat dia menyerap suara yang dikirimkan dari Xiaoyan ke telinganya dan segera mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. Han Feng juga merasakan api lotus yang terbentuk. Ekspresinya langsung menjadi jauh lebih buruk saat hatinya mengutuk dengan keras. Dia jelas tahu betapa menakutkan teratai api 3 warna itu. Kabut hitam pekat segera melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat membentuk awan hitam yang menutupi langit. Kabut hitam yang tebal memancarkan rasa dingin yang menyebabkan seseorang merasa sangat tertekan. Senyum dingin mengalir di wajah Xiaoyan saat dia menyaksikan kabut hitam yang menutupi langit. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan teratai api 3 warna segera meninggalkan tangannya dan dengan cepat melesat ke arah kabut hitam. Mata Xiaoyi menatap tajam ke arah teratai api yang melesat. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya saat lotus api melewati kepalanya. Setetes darah beracun diludahkan sebelum menempel pada bagian teratai api. Xiaoli terkejut saat melihat teratai api di tangan Xiaoyan melesat keluar. Dia segera menarik Xian di sampingnya dan buru-buru mundur. Sumei dan lainnya juga dengan cepat mundur dari lembah. Kelompok Xiaoli baru saja bergegas keluar dari lembah ketika api lotus 3 warna di langit yang membawa ekor api menyerbu masuk ke dalam kabut hitam yang menyelimuti langit. Keheningan berlanjut sesaat setelah teratai api bergegas memasuki kabut hitam.
Setelah itu ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kabut hitam membawa gelombang api raksasa yang tiba-tiba menyebar dari kabut hitam dan menyapu ke segala arah. Seluruh lembah mulai bergetar saat gelombang api menyebar. Garis retakan yang sangat besar mulai menyebar menyebabkan seluruh lembah yang dibangun dari batu logam hitam tiba-tiba runtuh. Hanya setelah semua orang melarikan diri dari lembah api iblis dengan cara yang menyedihkan, mereka akhirnya berhenti berlari setelah mereka semua terguncang dengan sangat buruk. Mereka berdiri di lereng dan melihat banyak puncak gunung di sekitar mereka yang tiba-tiba menjadi kosong. Semuanya tanpa sadar menghirup napas dalam saat melihat hutan pegunungan telah dihancurkan oleh api lotus. Sume dan lainnya bertukar pandang satu sama lain. Mereka bisa melihat keterkejutan yang sulit disembunyikan di mata pihak lain. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat api lotus, namun kekuatannya kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas kekuatan teknik api lotus ini telah tumbuh sangat cepat mengikuti peningkatan kekuatan Xiaoyan. Kekuatan api lotus ini sangat menakutkan hanya dengan kekuatan dohwang bintang 6. Ketika dia mencapai kelas dojong, kemungkinan akan sulit baginya untuk menemukan lawan dalam kelas dojong. Potensi pertumbuhan dari orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Seorang seharusnya tidak menjadi musuh dengannya, pikir Sume dan lainnya. Xiaoli melihat sekelilingnya. Dia melihat ribuan meter tanah telah gosong dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia menghela napas dan tersenyum. Ketakutan para ahli dan pemimpin faksi dari wilayah sudu hitam di sekitarnya semuanya tertangkap di matanya. Kebanggaan diam-diam melonjak di dalam hatinya. Mampu menakuti banyak ahli dari wilayah sudu hitam sampai mereka menjadi jinak jelas tidak bisa dicapai oleh seorang ahli biasa. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.